Perkenalkan, nama saya Immanuel Lesonan Pedro Malelak dengan NIM 20237161440, Prodi D3 Teknik Sipil, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Pelat Batan Bertulang. Langsung ke pembahasan soal. Yang pertama, definisi pelat batan bertulang. Pelat batan bertulang merupakan sebuah struktur yang dibuat untuk keperluan seperti lantai bangunan, atap, dan sebagainya dengan bidang permukaan yang arahnya horizontal. Pada struktur pelat ini, beban bekerja secara tegak lurus dan disalurkan pada dinding, balok, kolom, atau tanah. Karena letaknya yang dapat ditumpu oleh dinding, balok, kolom, atau dapat juga terletak langsung di atas tanah. Sumber sudah tertera pada layar. Lanjut ke nomor 2. Tipe-tipe pelat batan bertulang. Yang pertama, sistem flat slab. Pelat batan bertulang yang langsung ditumpu oleh kolom-kolom tanpa balok-balok disebut sistem flat slab. Sistem ini digunakan bila bentang tidak besar dan intensitas beban tidak terlalu berat, misalnya bangunan apartemen atau hotel, seperti pada gambar. Lanjut, B. Sistem lantai grid. Sistem lantai grid dua arah memiliki balok-balok yang saling bersilang dengan jarak yang relatif rapat dan mempunyai pelat yang tipis. Ini dimaksudkan untuk mengurangi berat sendiri pelat dan dapat didesain sebagai flat slab atau pelat dua arah, tergantung konfigurasinya. Sistem ini efisien untuk bentang 9 hingga 12 meter, seperti pada gambar. Lanjut, C. Sistem lajur balok. Sistem ini hampir sama dengan sistem balok pelat tetapi menggunakan balok-balok dangkal yang lebih lebar, seperti pada gambar. Lanjut, D. Sistem pelat dan balok. Sistem ini terdiri dari slab menerus yang ditumpu balok-balok monolit yang umumnya ditempatkan pada jarak sumbu 3 meter hingga 6 meter. Tebal pelat ditempatkan berdasarkan pertimbangan struktur yang biasanya mencakup aspek keamanan terhadap bahaya kebakaran. Sistem ini banyak yang dipakai, seperti pada gambar sistem lantai pelat dan balok. Sumber sudah tertera pada layar. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Contoh penggunaan batan bertulang. Contoh kasus. Kasus yang diambil di sini yaitu proses pelaksanaan dari perangkaian tulangan lantai bangunan. Di gambar sudah tertera pelat lantai beton. Pelat lantai beton merupakan lantai yang dibuat dengan pengecoran tulangan dan bagian pendukung lainnya. Dalam proses pembuatan, pelat lantai beton bertulang umumnya dicor di tempat, bertumpu pada balok dan kolom pendukungnya. Penyatuan bahan-bahan tersebut akan dapat memperoleh hubungan yang kuat sebab telah menjadi satu kesatuan tiap bagiannya saling berhubungan. Yang lain disebut jepit-jepit. Bagian yang memperkuat lantai beton adalah pelat lantai beton ini dipasang tulangan baja. Tulangan baja ini membentuk pada kedua arah. Tulangan silang gunanya untuk menahan momen tarik dan lenturan. Untuk mendapatkan hubungan jepit-jepit, tulangan pelat lantai harus dikaitkan kuat pada tulangan balok penumpu. Tulangan ini mudah dijumpai pada setiap pembangunan gedung bertingkat. Sumber sudah tertera pada layar. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 4. Peraturan-peraturan dalam mendesain beton bertulang dalam SNI 287/2019. Yang pertama, pasal 7, pelat satu arah, meliputi ruang lingkup, umum, batas desain, kekuatan perlu, kekuatan desain, batasan tulangan, detail penulangan. Ketentuan pasal ini berlaku untuk perencanaan pelat non-prategang dan prategang dengan penulangan untuk lentur satu arah, termaksud pelat solid, pelat yang dicor di atas dek baja, non-komposit, pelat batan komposit yang dibangun dengan pengecoran terpisah tetapi disambung satu sama lain sehingga semua komponen memikul beban sebagai suatu kesatuan, dan pracetak pelat prategang berongga. Yang kedua, pasal 8 yaitu pelat dua arah, meliputi ruang lingkup, umum, batas desain, kekuatan perlu, kekuatan desain, batasan tulangan, detail penulangan, sistem pelat berusuk dua arah non-prategang. Ketentuan pasal ini berlaku untuk desain sistem pelat prategang dan non-prategang yang ditulangi untuk lentur dua arah, dengan atau tanpa balok di antara tumpuannya, termaksud pada solid, pelat yang dicor di tempat lantai baja non-komposit, pelat batan komposit yang dicor secara terpisah, yang selanjutnya disambung sedemikian sehingga semua elemen memikul beban
sebagai suatu kesatuan dan setiap pelat berusuk dua arah. Sumber tertera pada layar. Lanjut nomor berikut. Nomor 5, definisi pelat satu arah dan dua arah. Seperti pada gambar sudah terdapat perbedaan pelat satu arah dan dua arah. Pelat satu arah atau one way slab. Pelat satu arah adalah pelat beton yang didukung hanya pada dua sisi tumpuan yang berlawanan, sehingga akan terjadi defleksi atau lendutan pada pelat dalam arah tegak lurus dari sisi tumpuan. Karena pelat satu arah hanya ditumpu pada dua sisi yang berlawanan, maka beban yang bekerja pada pelat akan didistribusikan oleh pelat dalam satu arah yang menuju ke arah dua sisi tumpuan. Setelah itu, pelat dua arah atau two-way slab berbeda dengan pelat satu arah yang hanya bertumpu pada dua sisinya. Pada pelat dua arah ditopang pada semua sisi tumpuan dengan rasio panjang terhadap lebarnya, nilainya kurang dari 2 atau L per W lebih kecil 2. Hal ini dikarenakan distribusi beban yang terjadi menuju ke dua arah atau arah X dan Y. Oleh karena itu, penulangan dibutuhkan ke kedua arah sisi pelat tersebut. Sumber tertera pada layar. Lanjut nomor berikutnya. Bagaimana pelat beton bertulang dapat dikatakan pelat satu arah dan dua arah? Yang pertama, sistem perencanaan pelat tulangan pokok satu arah. Yang kedua, sistem perencanaan pelat dengan tulangan pokok dua arah. Kita melihat pada gambar, apabila Lx lebih besar sama dengan 0,4 Ly seperti gambar di bawah tersebut, maka pelat dianggap sebagai menumpu pada balok B1, B2, B3, B4 yang lazimnya disebut sebagai pelat yang menumpu ke empat sisinya. Disebut sebagai pelat yang menumpu ke empat sisinya. Dengan demikian, pelat tersebut dipandang sebagai pelat dua arah, arah X dan arah Y. Tulangan pelat dipasang pada kedua arah yang besarnya sebanding dengan momen-momen setiap arah yang timbul. Apabila Lx lebih kecil 0,4 Ly seperti gambar di atas, pelat tersebut dapat dianggap sebagai pelat menumpu balok B1 dan B3. Sedangkan balok B2 dan B4 hanya kecil di dalam memikul beban pelat. Dengan demikian, pelat dapat dipandang sebagai pelat satu arah atau arah X. Tulangan utama dipasang pada arah X dan pada arah Y hanya sebagai tulangan pembagi. Sumber tertera pada gambar. Lanjut nomor berikutnya. Bagaimana prosedur menganalisa pelat satu arah dan dua arah? Dalam merencanakan suatu pelat, harus berpedoman dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Peraturan yang dapat digunakan antara lain, yang pertama peraturan beton struktural, beton untuk bangunan, gedung, SNI 2847 2019. Yang kedua peraturan beton Indonesia, PBI 1971. Ketiga peraturan struktur beton bertulang oleh Istimawan Dipohusudo, SK SNI T15 1991 03. Yang keempat, balok dan plat oleh Ali Asroni 2014. Parameter dalam perhitungan. Pada perencanaan pelat beton bertulang, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai B atau lebar yang diambil adalah 1 M atau 1000 mm, sesuai pasal 10.5.1. Yang kedua, tebal selimut beton plat minimum, pasal 7.7.1. Yang pertama, untuk batang tulangan plat O lebih kecil sama dengan 36, tebal selimut pada plat beton lebih besar sama dengan 20 mm. Untuk batang pelat tulangan plat O lebih besar sama dengan 40, tebal selimut plat beton lebih besar sama dengan 40 mm. Tebal minimum plat atau H. Untuk pelat, tebal minimum untuk pelat satu arah, kita lihat pada tabel tersebut. Untuk plat dua arah, pasal 9.5.3.3 SNI 2847 2013, tebal minimal plat tergantung pada alfa M sama dengan alfa rata-rata. Alfa adalah rasio kekakuan lentur balok terhadap kekakuan lentur pelat dengan rumus sebagai berikut. Alfa M sama dengan ECB per IB per ECP per IP. Keterangan sudah tertera. Lanjut. Jika alfa M lebih kecil 0,2, maka A lebih besar sama dengan 120 mm. Itu termasuk dalam persamaan 2.2. Jika
0,2 lebih kecil sama dengan alfa M lebih kecil sama dengan 2, maka H sama dengan LY kali 0,8 plus FY per 1400 per 36 tambah 5 beta kali alfa M kurang 0,2 namun tidak boleh kurang dari 125 mm. Dimasukkan ke dalam persamaan 2.3. Untuk alfa M lebih besar sama dengan 2,0, maka H sama dengan LY kali 0,8 plus FY per 1400 per 36 tambah 9 beta persamaan 2.4. Namun tidak boleh kurang dari 90 mm. Keterangan tertera pada layar. Yang keempat, tebal selimut batan minimal 20 mm untuk tulangan D lebih kecil sama dengan 36 dan 40 mm untuk tulangan D 44 sampai D56. Pasal 77.1. Besar nilai beta untuk mutu beton. Yang pertama, FC aksen lebih kecil sama dengan 30 MPa. Beta sama dengan 0,85. Yang kedua, FC aksen lebih besar 30 MPa dengan nilai beta 0,85 kurang 0,008 atau FC aksen sampai 30. Jarak tulangan akan ditentukan oleh tabel istimawan A5 pada lampiran 1. Jarak bersih minimum antara tulangan S pasal 7.671. Luas tulangan minimal. Tulangan pokok pasal 10.5.1 yaitu AS lebih besar sama dengan 1,4 kali B kali D per FY. Dimasukkan ke dalam persamaan 2.5. Tulangan bagi pasal 7.12.2.1 untuk FY lebih kecil sama dengan 350 MPa, maka ASB lebih besar sama dengan 0,002 kali B kali H. Untuk FY 350 kurang FY 420, maka ASB lebih besar sama dengan 0,002 kurang FY kurang 350 per 350.000 kali B kali H. Untuk FY lebih besar sama dengan 420 MPa, maka ASB sama dengan 0,0018 kali B kali H kali 420 per FY. Dimasukkan ke dalam persamaan 2.6. Maka didapat plat satu arah S lebih besar sama dengan 3 kali H dan S lebih kecil sama dengan 450 mm pasal 7.675, dan plat dua arah S lebih besar sama dengan 2 titik H dan S lebih kecil sama dengan 450 mm pasal 13.3.2. Lanjut ke nomor berikutnya. Bagaimana prosedur mendesain plat satu arah dan plat dua arah? Untuk merencanakan plat batan bertulang yang perlu dipertimbangkan tidak hanya pembebanan saja, tetapi juga jenis perletakan dan jenis penghubung di tempat tumpuan. Kekakuan hubungan antara plat dan tumpuan akan menentukan besar momen lentur yang terjadi pada plat. Untuk bangunan gedung, umumnya plat tersebut ditumpu oleh balok-balok secara monolit, yaitu plat dan balok dicor bersama-sama sehingga menjadi satu kesatuan. Kemungkinan lainnya yaitu plat didukung oleh balok-balok baja dengan sistem komposit, atau dapat pula didukung oleh kolom langsung tanpa balok. Seperti pada gambar. Kekakuan hubungan antar plat dan konstruksi pendukungnya menjadi salah satu bagian dari perencanaan plat. Ada 3 jenis perletakan pada balok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terletak bebas. Keadaan ini terjadi jika plat diletakkan begitu saja di atas balok. Yang kedua, terjepit elastis. Keadaan ini terjadi jika plat dan balok dicor bersama-sama secara monolit. Yang ketiga, terjepit penuh. Keadaan ini terjadi jika plat dan balok dicor bersama-sama secara monolit dan ukuran balok cukup besar sehingga balok dapat mencegah terjadinya rotasi plat, seperti yang tertera pada gambar. Sumber sudah tertera pada layar. Lanjut nomor berikutnya. Berikan satu contoh mendesain plat satu arah. Diketahui plat lantai seperti pada gambar di bawah ditumpu bebas pada tembok bata, menahan beban hidup 150 kg per meter persegi, dan finishing penutup plat sebesar 120 kg per meter persegi. Plat ini terletak dalam lingkungan kering. Mutu beton FC aksen sama dengan 20 MPa. Mutu baja FY sama dengan 240 MPa polos. Kita lihat pada gambar denah dan potongan.
Dinyatakan tebal pelat dan penulangan yang diperlukan. Penyelesaian. Yang pertama, tentukan tebal pelat berkenan syarat lanjutan. Tebal minimal pelat H- menurut tabel 1.4 untuk FY sama dengan 240 MPa dan pelat ditempuh bebas pada dua tepi adalah H- sama dengan tebal pelat ditentukan H sama dengan 0,14 M atau sama dengan 140 mm. Dua perhitungan beban-beban yang terjadi. QU sama dengan 1,2 QD tambah 1,6 Q1. QD akibat berat sendiri sama dengan 0,14 kali 2,40 sama dengan 0,336 T per M kuadrat. QD sama dengan QD dari finishing penutup lantai sama dengan 0,120 T per M pangkat 2. Total beban mati QD sama dengan 0,456 T per M pangkat 2. Beban hidup Q1 sama dengan 0,150 T per M pangkat 2. Beban berfaktor QU sama dengan 1,2 kali 0,0456 tambah 1,6 kali 0,150. Hasilnya 0,787 T per M pangkat 2. Yang ketiga, perhitungan momen-momen yang terjadi dengan menggunakan koefisien momen didapat pada lapangan MU sama dengan 1/8 QU L kuadrat. Didapat hasil 1,2753 TM. Pada tumpuan memperhitungkan jepit tak terduga, MU sama dengan 1/24 QU L pangkat 2. Didapat hasil 0,4251 TM. Yang keempat, perhitungan tulangan. Tebal pelat H sama dengan 140 mm, tebal penutup T sama dengan 20 mm sesuai pasal 1.3. Ditentukan diameter tulangan OP sama dengan 10 mm, tinggi efektif didapat 155 mm. Di situ F aksen C sama dengan 150 MPa, maka beta 1 sama dengan 0,85. Untuk F aksen C lebih kecil 30 MPa. Setelah itu Fy sama dengan 240 MPa. Maka Rho B sama dengan 0,85 kali beta 1 kali FC aksen per Fy kali 600 per 600 tambah Fy. Didapat hasil 0,0323. Rho max sama dengan 0,075 kali Rho beta sama didapat hasil 0,024. Rho min sama dengan 0,0025 berlaku untuk pelat. Untuk tulang pada lapangan, MU sama dengan 1,2753 TM sama dengan 1,2753 kali 10 pangkat 7 mm. MN sama dengan MU per O sama dengan didapat hasil 1,594 kali 10 pangkat 7 NMM. RN didapat hasil 1,2053 M sama dengan 18,8235. Rho dicari dengan cara 1 per M kali 1 kurang akar dari 1 kurang 2M Rn per Fy. Didapat hasil 0,0053. Maka di situ didapat Rho lebih kecil Pmax, Rho max lebih diperlukan tulangan tunggal. Untuk Rho lebih besar Rho min sama dengan 0,0025. Maka yang dipakai Rho sama dengan 0,0053. AS perlu yaitu 610 mm persegi. Diperlukan tulangan OP 10-125. AS ada sama dengan 628 mm persegi. Maka AS ada lebih besar dari AS perlu. Untuk B tulangan tumpuan, di situ MU didapat 0,4251 kali 10 pangkat 7 mm. MN sama dengan 0,5314 kali 10 pangkat 7 mm. NMM. RN sama dengan 0,4018. M sama dengan 18,8235. Rho sama dengan 0,0017. Maka Rho lebih kecil Rho max diperlukan tulangan tunggal. Rho lebih kecil Rho min yang dipakai Rho min sama dengan 0,0025. Diperlukan tulangan OP 10-250 sama dengan 314 mm lebih besar 288 mm. Maka memenuhi syarat.
Setelah itu langkah berikutnya gambar sketsa penulangan. Gambar sketsa tertera pada layar. Sumber tertera juga pada layar. Lanjut ke nomor berikutnya. Berikan satu contoh mendesain pelat dua arah. Pelat lantai dua arah merupakan suatu sistem pelat yang ditopang pada keempat sisinya. Persyaratan dasar untuk pelat dua arah adalah bahwa rasio bentang panjang dan bentang pendeknya kurang dari 2. Beban dari pelat lantai ke jenis pelat ini kemudian didistribusikan ke keempat sisi pelat atau ke keempat balok bantalan beban, sehingga tulangan utama pelat dibutuhkan di kedua arah pelat sisi. Sistem pelat dua arah memungkinkan terjadinya lendutan dan relatif kecil, yang disebabkan adanya balok yang menopang pada pelat dapat meningkatkan kekakuan pelat. Seperti pada gambar perbedaan pelat satu arah dan pelat dua arah. Langkah pertama yaitu persyaratan tebal minimum pelat. Menurut SNI 2847 2019 pasal 8.3.2.1 tebal pelat dengan balok yang membentang di antara tumpuan pada semua sisinya, tebal minimumnya atau H harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Untuk 0,2 lebih kecil alfa FM lebih kecil 2,0. Untuk H- 1N kali 0,8 plus FY per 1400 per 36 tambah 5 beta kali M per 0,2 namun tidak dikurangi dari 125 mm. Untuk rho FM lebih besar 2,0. H- sama dengan 1N kali 0,8 tambah FY per 1400 per 36 tambah 9 beta kali M kurang 0,2 namun tidak dikurangi 90 mm. Untuk alfa FM sama dengan lebih kecil 2,0. H- sama dengan ketebalan minimum pelat tanpa balok sesuai tabel 8.3.1.1 SNI 2847 2019. Di mana di situ sudah tertera pada layar ketentuannya. Langkah kedua, pembebanan pelat. Pelat lantai direncanakan hanya untuk memikul beban gravitasi yang hanya ditimbulkan oleh beban hidup dan beban mati, dengan kombinasi pembebanannya sebagai berikut. WU sama dengan 1,2 WDL plus 1,6 WLL, di mana WDL dan WLL sudah tertera pada layar pengertiannya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu perencanaan tulangan pelat. Kita dapat melihat pada gambar diagram regangan pada penampang batan bertulang. Di situ tentukan nilai Rn sama dengan cara MU per B kali D pangkat 2 untuk mendapatkan nilai rasio atau rasio tulangan, di mana M sama dengan FY per 0,85 kali FC aksen, K sama dengan MU per O kali B kali D pangkat 2, P sama dengan 1 per M kali 1 kurang akar dari 1 kurang 2 kali M kali K per FY. Rho B sama dengan 0,85 kali FC aksen kali beta per FY kali 600 per 600 plus FY. Rho max sama dengan 0,75 kali rho B, rho min sama dengan 1,4 per FY. Mencari luas tulangan pokok dengan rumus AS sama dengan rho kali B kali D. Setelah itu lanjut ke langkah berikutnya. Setelah perhitungan tulangan maka harus dilakukan cek momen nominal kapasitas penampang dengan rumus di bawah ini, yaitu A sama dengan AS kali FY per 0,85 kali FC aksen kali B, dan MN sama dengan O kali AS kali FY kali D kurang A per 2. Sumber telah tertera pada layar. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.